Oke teman-teman, 2029 emang masih beberapa tahun lagi ya, tapi coba deh rasain. Aromanya udah mulai kecium kan, aroma persaingan politik. Dan ada satu janji nih yang kayaknya bakal kita denger lagi, dan lagi, dan lagi. Udah bisa nebak janji apa? Yup, benar banget. Janji jutaan lapangan kerja. Ini tuh udah kayak jimat sakti di dunia politik loh. Kenapa? Ya karena janji ini tuh langsung nyentuh ke harapan kita semua. Orang tua yang khawatir sama masa depan anaknya. Atau ya kita-kita ini yang pengen punya karir lebih bagus. Kena banget kan? Nah, penulis sumber yang kita bahas kali ini, Evensius, punya analogi yang keren banget. Dia bilang, musim kampanye itu persis kayak pasar malam politik. Coba bayangin deh, riuhnya, lampu kelap-kelipnya. Nah, di situ para calon pemimpin buka lapak, teriak-teriak nawarin dagangan mereka. Dan produk yang paling laris manis, yang paling laku dijual, ya itu lagi, janji lapangan kerja. Oke, sekarang kita bedah yuk dagangan manis ini. Pertanyaannya, janji yang diobral murah meriah ini beneran ada isinya? Atau jangan-jangan cuma jurus mabuk aja gitu? Bikin kita senang sesaat, tapi abis itu pusing sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Sumber ini ngajak kita mikir pakai logika sederhana aja. Coba kita telusuri bareng-bareng. Pertanyaan paling mendasar, lapangan kerja itu datangnya dari mana sih? Jawabannya, menurut sumber ini sebetulnya simpel banget. Pekerjaan itu nggak muncul dari langit. Pemerintah juga nggak bisa seenaknya nyetak lapangan kerja. Pekerjaan itu ada kalau ada yang nanam modal, kalau ada investasi. Udah, titik. Sesederhana itu. Nah, di sini nih seringkali kita salah kaprah. Kita sering mikir investor itu kayak sinterklas yang baik hati, datang bagi-bagi kado berupa pekerjaan. Padahal kenyataannya jauh dari itu. Investor itu bukan sinterklas, mereka itu kalkulator berjalan. Tiap rupiah yang mau mereka keluarin itu udah dihitung matang-matang risikonya apa, untungnya berapa. Ini murni bisnis, nggak ada urusan sama amal. Logika ini ngebawa kita ke pertanyaan super penting. Kalau kita butuh investasi buat bikin lapangan kerja, artinya kita juga harus tahu dong, apa sih yang bikin para kalkulator ini takut? Apa yang bikin mereka mikir, mending gue invest di negara sebelah aja deh. Sumber kita ini menyebutnya penyakit kronis. Dan diagnosisnya, jujur aja, brutal banget. Korupsi yang udah kayak gurita, kemana-mana. Birokrasi yang belibetnya minta ampun. Pajak yang rasanya mencekik. Plus pungli di setiap tikungan. Masing-masing ini tuh kayak racun. Pelan-pelan, tapi pasti membunuh iklim investasi. Ada metafora yang pas banget di sini, meja-meja siluman. Bayangin deh, Anda seorang investor, bawa duit sekarung mau bangun pabrik. Di depan udah disambut meja siluman pertama, terus di tikungan ada lagi meja siluman kedua, ketiga, isinya biaya-biaya nggak jelas. Kira-kira apa yang Anda lakuin? Ya kabul lah, cari tempat yang bisnisnya jelas dan pasti. Jadi logikanya nyambung kan sekarang? Kalau ada calon pemimpin yang teriak-teriak soal jutaan lapangan kerja, tapi diem 1000 bahasa soal cara berantas korupsi dan motong birokrasi ruwet, itu artinya apa? Ya menurut sumber ini sih itu artinya omong kosong. Janji gede tapi fondasinya nggak ada sama sekali. Oke, kita udah ngomongin masalahnya terus. Pusing juga ya, tapi apa ada solusinya? Tenang, sumber ini nggak cuma ngeluh. Dia nawarin sebuah visi yang benar-benar beda, bahkan bisa dibilang radikal, yaitu geser total cara pikir kita. Dari mentalitas mencari kerja, jadi mentalitas rakyat yang mandiri. Kata kuncinya berdikari. Artinya berdiri di atas kaki sendiri. Ini bukan lagi soal nungguin orang lain ngasih kerjaan ke kita. Bukan. Ini soal gimana caranya setiap warga negara diberdayakan biar bisa bikin dapur ngebul sendiri. Mindsetnya diubah. Dari yang tadinya cuma jadi buruh, jadi pengusaha. Dari pencari kerja, jadi pencipta kerja. Gimana caranya? Nah, visi ini nggak ngawang-ngawang. Ada 3 pilar yang sangat konkret. Pertama, akses modal yang beneran bisa diakses, bukan pinjaman yang syaratnya setinggi langit. Kedua, sarana produksi yang pasti ada. Petani butuh pupuk, pastiin ada. Pengrajin butuh alat, sediain. Ketiga, dan ini yang paling penting, pangkas semua birokrasi yang bikin bantuan itu nyangkut entah di mana. Poin ini dalam banget sih. Pemimpin sejati itu ternyata bukan yang cuma bikin program kasih modal terus dadah-dadah. Bukan. Pemimpin sejati itu yang mau mendampingi, turun tangan, ngawasin, ngebimbing sampai rakyatnya benar-benar sukses. Nah, itu baru namanya pengabdian, bukan cuma sekedar cari kursi jabatan. Terus, semua obrolan ini buat apa? Apa gunanya buat kita?
Nah, bagian terakhir ini adalah bekal buat kita semua. Gimana caranya kita bisa pakai semua pemahaman ini biar jadi pemilih yang lebih cerdas, lebih melek pas 2029 nanti. Sumber kita ini ngasih peringatan keras. Mungkin kedengarannya kasar ya, tapi pesannya jelas. Jangan jadi keledai yang jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Pertanyaannya, udah berapa kali kita jatuh ke lubang janji yang sama setiap 5 tahun sekali? Mau sampai kapan? Nah, anggap aja ini contekan buat kita semua, semacam checklist pemilih cerdas. Jadi nanti kalau denger calon pemimpin ngomong, coba pakai filter ini. Fokus dia itu mau bikin kita jadi buruh terus, atau mau bikin kita mandiri. Rencananya cuma ngomong doang, atau ada rencana konkret buat hajar korupsi. Kita harus bisa bedain mana yang cuma jualan kecap, mana yang beneran mau kerja nyata. Intinya apa? Simple banget sebetulnya, tapi sekaligus jadi tantangan buat kita. Jangan cuma lihat senyum manisnya di baliho. Tugas kita sebagai pemilih itu lebih dari itu. Kita harus jadi detektif. Cek rekam jejaknya. Dan yang paling penting, uji logikanya. Janjinya itu masuk akal nggak sih? Dan pada akhirnya, semuanya akan kembali ke satu pertanyaan fundamental buat kita di 2029. Pilihan kita nanti itu bukan cuma soal milih si A atau si B. Ini soal milih visi. Kita mau milih pemimpin yang visinya cuma menyiapkan buruh untuk para investor, atau kita mau milih pemimpin yang visinya adalah membangun rakyat yang berdikari. Pilihan ada di tangan kita.